Kalau ilmu dasarnya saya nggak paham Mas, karena saya bukan ahlinya ya. Tapi berdasarkan pengalaman dan selama ini yang saya lakukan, itu ada buktinya Mas. Jadi satu lubang. Tanahnya rusak itu karena beliau sampai menjumpai tanamannya itu di pupuk apapun, itu tetap kerdil. Kerdil. Seolah-olah nggak mau menyerap pupuk yang ada. Ya, benar. Jadi yang kerja sampai kasihan, malu, ikut malu. Ikut jauh, ikut malu. Karena Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Jika di video pertama kami yang ini kita sudah membahas tentang bagaimana cara meminimalisir biaya operasional, kemudian bagaimana cara kita mengelola tanah supaya bisa tetap berproduksi dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Kemudian kita juga membahas tentang tantangan-tantangan ternyata bukan kemustahilan untuk berbudidaya di lahan bekas tanpa olah tanah sekalipun. Tentunya dengan pemahaman-pemahaman atau dengan penambahan bahan-bahan yang telah kami disebutkan di video tersebut. Jadi silahkan teman-teman tonton video terlebih dahulu baru menonton video kami yang ini, karena video ini adalah saling berkaitan. Pak Sofar, jika di video pertama kita telah belajar bagaimana cara mengolah tanah atau mengembalikan tanah supaya tetap berproduksi sesuai dengan kemampuan tanah atau kita optimalkan kembali. Lahan milik Pak Sofar ini awalnya sudah rusak dan alhamdulillah sudah baik kembali atau sudah bisa diperbaiki. Kemudian yang menarik Pak Sofar, ini lahan bekas, tapi kalau melihat lubang tanamnya seperti tidak ada lubang tanam yang kosong. Hampir setiap lubang tanam itu ditanami. Ini tumpang sarinya ada apa saja Pak Sofar? Yang paling bawah itu lubis ya Mas ya. Lubis ini lubis yang sudah 2 kali. Jadi nanti kalau butuh kesohekan bisa tanya yang kerja. Ini udah yang kedua. Jadi lubis, kemudian masuk itu cabai dengan jarak tanam 40-20, 40-20, 40-20 ya. Kemudian yang tengah itu tomat. Tomat itu jaraknya 20 cm, 20-20. Ini sebenarnya sulit percaya sahabat petani semua kalau kita hanya mendengar. Tapi karena saya sudah melihat, saya sangat percaya dengan Pak Sofar ini. Jadi jarak tanam untuk tanaman cabai ini adalah 40-20. Kalau seperti metodenya Pak Slamet ya Pak ya? Pak Slamet betul. Jadi 21-21. Nah, 21, Pak, kalau Pak Slamet 21-21, kalau saya 40-20, 40-20. Jadi 40-nya berjauhan, kemudian yang 20 dia berdekatan. Kemudian nanti 40. Kemudian ditumpang sarikan dengan 3 tanaman. Ada tanaman kobis, ada tanaman cabai merah keriting, kemudian ada tanaman tomat. Tanaman kobis ini adalah sudah yang kedua. Kemudian kalau untuk tanaman cabainya saat ini masuki fase generatif, ini belum panen. Belum. Kemudian tanaman tomatnya ini mungkin tinggal menghitung hari dia akan panen. Yang membuat saya terheran-heran adalah jarak tanamnya sahabat petani semua. 20 cm untuk tanaman tomat itu sesuatu yang sangat asing bagi saya, karena kalau tomat biasanya itu jaraknya direnggangkan atau agak dijarangkan. Kalau Pak Sofar, kenapa memakai jarak tanam yang terlalu rapat menurut saya? Ya satu ya Mas ya, karena keterbatasan lahan. Mungkin kalau lahan masih bisa disiasati karena banyak juga lahan yang tidak tergarap gara-gara tenaga kerja. Nah ini untuk mensiasati tenaga kerja. Jadi sekali ngobat itu juga dapat banyak, sekali kerja matun juga sudah dapat tanaman banyak. Pokoknya melangkah ke sini udah dapat cabai, udah dapat 2 tomat gitu, lapangan gitu. Jadi intinya itu mengoptimalkan lahan gitu ya Pak, supaya satu lahan ini bisa ditanami beberapa dan terawat semua gitu. Jadi kita tidak harus pindah-pindah lahan untuk menanam 3 varietas atau 3 komoditas. Kita cukup di satu lahan bisa merawat secara bersama-sama. Atau bahkan yang dirawat ini kalau spray hanya cabenya ini Pak. Cabenya, betul. Yang inti sebenarnya ini tanaman inti itu cabai. Tomat itu kata orang dan yang saya alami itu gampang uripe. Selama kita tidak terlambat dalam pengobatan, disiplin lah ya. Kalau memang sudah 7 hari ya diusahakan 7 hari. Kalau ini 7 hari, jadi hari yang ke-7 mesti ngobat. Ini aja, ini agak terlambat karena kemarinnya hujan. Nah ini tadi sebenarnya juga sudah nggak akan ngobat karena hujan, tapi karena udah terlambat ngobat jadi tetap walaupun hujan tetap di. Jadi sahabat petani semua, ini tumpang sari yang bisa dikategorikan ya cukup nekat sih sebenarnya, 3 tanaman sekaligus. Kemudian harusnya juga kalau tanaman tomat di tengah apalagi jaraknya rapat itu nanti yang akan sedikit kalah tanaman cabenya. Tapi ternyata ini juga nggak kalah, ini tetap bisa optimal ya Pak ya. Ya alhamdulillah bisa optimal ini. Makanya ini harus digancang Mas. Dibantu Rafia nanti satu lagi yang untuk tomat. Oke.
Karena ini tomatnya kayaknya masih ulur telus nih. Ini Pak Sofar, karena ini lahan bekas ya, tanaman kok atau komoditasnya sampai 3, jarak tanamnya cukup rapat. Kemudian apakah ada dampak dari lahan bekas ini Pak? Misalkan lahan ini kan kemarin kan lahan bekas untuk tanaman cabai dan tanaman yang lain lah. Kemudian apakah ada hama yang mungkin tertinggal di situ atau penyakit yang mungkin bawaan dari musim tanam sebelumnya itu apakah juga ada? Ya mesti ada lah ya Mas. Disitulah kita harus sudah hati-hati sejak dini. Dari benih yang akan ditanam itu kita perlakukan khusus. Kalau bisa, yang saya praktekkan itu benih saya godok. Setidaknya malam itu sebelum tidur ditaruh di gelas, misalnya 1 gelas cukup, ya 1 gelas, kalau enggak 2 atau 3, kemudian dikasih air mendidih lah. Dari termos juga enggak apa-apa. Kemudian paginya baru ditoske, baru bawa ke sawah kita. Berarti benih itu kita istilahnya direbus ya Pak, dikasih air yang benar-benar panas Pak? Benar-benar panas, benar-benar umap Mas. Apa itu nggak mengurangi daya tumbuhnya atau? Yang saya alami sampai tanaman ini, ya sampai yang kerja juga pada bingung sih masalahnya. Tapi karena sudah biasa, jadi udah terus biasa. Kesini juga masih umap itu biasa. Nyun sewu Mas, sekarang jenengan dahar sama cabai. Kemudian BAB nanti, blekoknya nanti diambil, itu masih tumpul. Itu udah mulai melalui berapa proses coba. Udah dimasak, dimakan, di dalam lambung udah digerus-gerus juga keluar masih tetap bisa tumbuh. Bisa. Jadi logikanya seperti itu ya sahabat petani semua. Jadi untuk benih itu beliau spesialkan. Jadi untuk di lahan ini kalau beliau mau menyemai itu direndam dalam air panas. Air panas mendidih. Jadi misalkan ini benih, kemudian ditambahkan air panas ya Pak ya. Kemudian itu didiamkan, ditinggal tidur, ya, kemudian satu malam, kemudian keesokan harinya baru ditiriskan gitu. Ya. Oke, jadi ya itu sesuatu yang kadang mungkin di luar nalar, tapi beliau sudah melakukan itu berkali-kali. Dampaknya, salah satu contoh konkretnya adalah di tanaman CMK ini. CMK ini biasanya sudah sangat terkenal dengan virus Gemininya atau virus kuningnya. Ya. Kalau di lahan jenengan Pak, kira-kira ada atau tidak Pak? Ya tetap ada Mas, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain yang saya lihat tetangga itu, menurut saya alhamdulillah masih dikatakan masih aman. Jadi kalau ini, kalau saya hitung sekitar kurang lebih, kalau saya hitung dari belinya, packingnya itu sekitar 15.000 tanaman ya cabai. Itu kemarin tak hitung sampai hari Sabtu itu 111 tanaman dari sekitar 15.000. Ya, itu biasanya ada talinya kuning kalau yang kuning. Jadi beri tanda itu ya, pinginnya ada perlakuan khusus, tapi nggak tahu nanti perlakuannya seperti apa. Kemudian yang layu itu 46 dari total 15.000. 15.000. Oke, jadi Pak Sofar ini tersensus semua. Wah, ada. Jadi Pak Sofar ini memang sangat detail ya sahabat petani semua. Jadi sampai jumlah tanaman dan yang bermasalah itu ada hitungan detailnya. Jadi untuk yang layu sekitar 46, kemudian yang kuning itu sekitar 111 dari 100 sekian lah, pokoknya las-lasan itu. Dari total sekitar 15. Padahal di daerah sini sudah endemik Pak terhadap virus. Termasuk sudah, karena yang pinggir jalan itu kemarin juga kebetulan ya mungkin ya saya nggak tahu ya itu pada kuning itu yang atasnya juga. Tapi ini Mas, jadi hanya untuk cabai. Jadi perlakuan benih itu saya memang mengkhususkan sekali spesifik itu cabai. Yang tadi saya rendam pakai air mendidih itu cuma cabai. Karena permasalahan yang paling konkret itu adalah di serangan virusnya. Ya, kalau kayak lobis, kayak tomat itu saya santai gitu. Apa jenengan meyakini bahwa serangan virus itu dimulai dari benih Pak? Kebetulan gini Mas, jadi kalau ilmu dasarnya saya nggak paham Mas, karena saya bukan ahlinya ya. Tapi berdasarkan pengalaman dan selama ini yang saya lakukan, itu ada buktinya Mas. Jadi satu lubang itu ada 3 tanaman, yang satu kena virus, yang 2 tetap aman. Sampai detik ini nanti bisa diperiksa. Kemudian sebelahnya ada 2 tanaman, yang satu kuning, yang satu tidak. Ada lagi yang kuning sudah saya puntes, yang ini enggak, bawahnya semi juga tetap kuning. Jadi yang ini udah saya potong, seminya tetap kuning. Dari bawah tetap kuning gitu ya. Tapi yang satu tetap aman. Dan ini ada, paling enggak ada 6 lah kalau bisa diperesani nanti, ada bukti. Jadi Pak Sofar ini memang berkeyakinan bahwa tingkat serangan virus itu juga bisa dimulai dari benih ya Pak? Benih. Kalau misalkan ini menular dari tanaman ke tanaman, harusnya yang di satu lubang yang sama itu harusnya juga kuning semua. Kuning ya. Tapi realitanya di sini ada yang isi 2, ada yang isi 3 tanaman, yang satunya kuning, yang 2 atau yang satunya itu tetap hijau. Ya Pak, tetap sehat dan tetap aman. Dan dari hal tersebut beliau meyakini bahwa
ya mungkin ada pengaruhnya, tapi mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya. Yang paling tinggi itu dari benih. Ketika benihnya itu sudah sehat atau sudah steril, insya Allah nanti tanamannya juga akan tumbuh dengan baik atau Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan terkait dengan varietas atau tentang benih atau perlakuan benih yang mungkin bisa kita adopsi, karena permasalahan di mana-mana adalah serangan virus kuningnya. Dan ini bukan benih yang tahan terhadap serangan virus. Tapi dengan perlakuan tersebut, alhamdulillah serangan virus bisa dikategorikan minim. Oke sahabat petani semua, yang paling menarik di sini sebenarnya adalah tentang pemberian nutrisinya atau bagaimana cara mencukupi kebutuhan nutrisi dari tanaman yang banyak ini, Pak. Padahal ini lahan bekas dan sudah bekas berkali-kali. Secara populasi di sini sangat tinggi atau sangat banyak. Bagaimana cara dengan mencukupi kebutuhan nutrisinya? Padahal tadi kalau untuk kocor saja ini baru 1 kali ya, Pak ya? 1 kali. Baru 1 kali, dan itu tidak menggunakan pupuk kimia. Itu hanya menggunakan trichoderma kemudian ditambah dengan asam humat ya, Pak. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, Pak, dimulai dari fase vegetatif, gimana, Pak? Saya pernah juga dimintai pendapatnya di video itu kemarin, saya sampaikan. Dan kemarin ada petani pemula juga nanya-nanya, juga saya sampaikan apa adanya. Setelah 15 hari setelah tanam, 15 HST itu mulai diobat ya. Nah, saat ngobat itu hanya 1 tok Mas, Mancozeb bahan aktifnya. Mancozeb, kemudian ditambah penyubur. Saya pakainya itu Morden Volt. Saya tidak mohon maaf ini ya, saya bukan promosi obat, tetapi yang saya lakukan seperti itu. Dari sejak ada Morden Volt dan Kalinet saya pakai itu. Mohon maaf ini para sedulur dan petani. Jadi apa yang saya lakukan ini saya sampaikan apa adanya, bukan saya promosi. Jadi di umur 15 hari itu Morden Volt dan Mancozeb ya, Pak ya, yang digunakan. Hanya 2 bahan itu. 2 bahan. Kalau boleh tahu, Pak, itu setiap 7 hari sekali 7 hari sekali dimulai umur 15 HST. Jadi intinya nyemprotnya adalah nyepre tanaman cabai. Kemudian yang lain itu hanya mendapat. Ya, karena dapat asupan lah, cipretan lah Mas lah. Berarti kalau nutrisi itu hanya menggunakan Morden Volt itu, Pak? Ya, sampai detik ini masih itu. Tapi nanti kalau sudah mulai berbunga generatif itu kita tingkatkan semuanya. Morden Volt-nya saya ganti dengan kalium tinggi, itu dari yang saya pakai itu Kalinet, Mas. Jadi itu kebetulan lagi ngobat juga pakai itu. Kemudian Mancozebnya kita tambahi, kita naikkan lagi untuk fungisidanya, ditambahi azostrobin sama difenoconazole. Saya pakainya itu yang paling murah saja. Banyak ya Mas, yang mahal banyak, tapi ada 2 bahan aktif yang kebetulan juga ekonomis dan itu saya pakai. Berarti setiap 7 hari sekali dimulai umur 15 itu rutin menggunakan Morden Volt itu ya, Pak? Iya, sama Mancozeb. Sama Mancozeb. Kalau boleh tahu, Pak, untuk dosisnya itu berapa, Pak? Setiap drim atau setiap tangki itu berapa? Kalau 1 drim itu 12 sendok Mancozeb, kemudian Morden Volt-nya itu 12 tutup. Di 12 tutup dan 12 sendok. 1 drim untuk 200 liter air. Untuk biasanya bisa jadi 12 tank, kadang kalau yang tank satunya itu bisa 15 tank. Oke, jadi kalau untuk pakai tank kasar atau gambaran singkatnya adalah 1 tutup dan 1 sendok. Ya, 1 tutup 1 sendok. 1 sendok. Itu cukup, Pak? Menurut saya sudah cukup lah ya. Dengan dosis seperti itu sudah cukup. Dan tanaman sudah bisa tumbuh dengan optimal. Ya. Itu berlangsung sampai tanaman nanti berbunga. Nah, ketika sudah berbunga nanti digantikan menggunakan Kalinet itu. Kalinet, ya. Itu dosisnya 2 tutup. Berarti 2 kalinya. 2 kalinya. Jadi kalau Kalinet itu karena itu sudah generatif ya, butuh asupan gizi yang lebih karena harus ada pembuahan sampai pembuahan ya, dari pembuahan sampai pembuahan itu. Kalinetnya 2 tutup, kemudian Mancozebnya 2 sendok, kemudian azostrobin sama difenoconazole-nya itu 50 ml. Kadang sampai 100 ml per 200 liter. Per 200 liter. Kalau yang obat itu yang saya pakai 2 per 1 drip. Berarti kalau secara tambah 1 Mas. Apa? Cover WP. Itu dimulai sejak berbunga atau dari awal? Enggak, kalau awal enggak, berbunga. Kalau mulai berbunga sampai nanti akhir panen selalu yang sudah-sudah saya pakai itu cover. Oke, jadi kita akan mencoba merincikan kembali. Kalau bahan-bahannya tadi sudah disebutkan semua dan tidak banyak atau tidak neko-neko sebenarnya bahan yang digunakan tadi ada Morden Volt, kemudian ada Mancozeb di awal. Morden Volt manfaatnya untuk apa, Pak? Morden Volt yang saya tahu itu sebelum saya tahu Morden Volt itu kan saya tadinya hanya dibaca-baca loh Mas ya, di toko obat apa gitu, nutrisi apa gitu. Tapi kandungannya itu lengkap sekali. Kemudian saya coba. Lah dari sisi fisiknya saja udah kalau dibuka itu kadang jeblok loh Mas. Wah itu hebat itu obat. Iya, kadang sampai kaget yang nyampur gitu, kaget kadang.
mungkin ini bagus mungkin. Setelah dicoba, oh iya ternyata terbukti. Kalau dulu kan ada lah ya, ada Gandasil, BD dan sebagainya, kemudian pakai nutrisi ini, pakai ini, ya semua sih sudah saya coba. Tapi di akhir-akhir ini setelah saya menemukan itu ya, saya cukup percaya karena terbukti. Buktinya itu kalau boleh diceritakan bukti nyata di tanaman itu seperti apa? Contohnya tomat ini sebenarnya menurut saya itu over. Karena waktu kecil harusnya itu. Saya kan nyuruh pekerja yang obat kan masih baru tuh. Saya suruh nyemprot Lubis, Mordenfol sama Mangkosek. Ternyata semua diobat. Selalu gitu. Berarti kalau dulu kan tomat nggak setinggi ini mas, makanya saya sekarang teruka lagi lanjarannya lebih panjang karena ini over ini pertumbuhan. Lah mungkin itu tadi. Kemudian kalau dilihat daunnya, ini jangan benar-benar saya ya mas ya, seneng mas. Jadi umpama kalaupun capek ya memang capek ya, tapi udah seneng dulu lihat hasilnya. Lihat dari daunnya itu bikin kita seneng gitu ya Pak. Jadi kalau dilihat dari milik Pak Sofar ini juga cukup bagus, warna daunnya hijaunya itu hijau apa ya, hijau pas lah ini dan tebal, dan dari segi penyakit juga sedikit tidak banyak dijumpai penyakit di sini, padahal dari bahan yang digunakan tadi cukup sederhana, hanya menggunakan Mancozeb di awal. Kemudian tadi menggunakan Kalinet juga. Kalinet. Manfaatnya itu untuk apa kalau? Kalau dilihat ya mas ya, ini kan yang saya tahu dulu itu yang namanya OR itu kecil banget mas, panjang. Sejak saya pakai Kalinet itu bunganya juga tambah dadi, kemudian buahnya tak rasa gitu ya, kayak lebih tebel. Tapi yang kemarin sudah terbukti, yang sebelum ini itu sudah terbukti. Hanya saya tidak tahu itu Kalinet produk apa, Mordenfol. Saya kan nggak butuh itu mas. Yang saya butuhkan adalah buktinya saja, khasiatnya. Dan itu terbukti. Dan ini saya sampaikan pada teman-teman yang kemarin istilahnya musyawarah, itu musyawarah untuk nanam petani-petani pemula itu, ya saya sampaikan apa adanya. Jadi kalau dari Kalinet ini kalau memberikan efek bunganya tambah banyak, ya bisa diperesani lah mas ya. Ini kalau bisa diperesani juga nggak rontok. Jelas kuat lah. Nggak rontok. Kemudian dari ketebalan ya Pak ya, dari ketebalan itu agak sepertinya lebih tebal. Terus lebih irit. Lebih iritnya gimana Pak? Ya sekarang kalau dikalkulasi hitung-hitungan ya, sekarang umpama ada penyubur atau nutrisi yang lebih bagus, katanya lebih bagus gitu, kemudian harganya juga lebih murah, tetapi tatkala diaplikasikan dia butuh sekian mili per liter, itu kan jadinya mahal. Nah kalau Kalinet, Mordenfol itu cukup satu tutup, satu tek, itu kan ngirit sekali. Kalau dikalkulasinya jadi lebih hemat ya, lebih hemat. Hasilnya juga tidak kalah dengan. Mungkin itu terkait dengan nutrisi. Kemudian tadi juga menambahkan cover WP, Pak. Cover WP. Manfaatnya itu untuk apa? Padahal jenengan tadi sudah menggunakan fungisida, kemudian yang generatif malah sudah menggunakan yang kontak, kemudian sudah ditambah dengan yang sistemik juga. Tapi kenapa menambahkan cover WP, Pak? Ya Allah mas, saya itu dulu nyari cover WP, itu nggak tahu, dulu baca apa, terus lihat apa, kok ya saya tiba-tiba yakin dengan cover WP. Sampai saya online, itu kan saya nggak biasa belanja online mas. Yang saya suruh itu yang kerja di percetakan. Mubeng-mubeng ternyata orang Wonosobo yang jualan. Kita ke sana nggak boleh, karena udah ada ikatan dengan Shopee waktu itu. Akhirnya saya nemui bosnya dengan lobby dan sebagainya. Saya beli 2 dos mas, bisa dicek namanya di toko Juwita Nurseri, 2 dos sebelum tertekan. Saya ambil semua. Nah dari situ ya mungkin ini jalannya gitu. Jadi karena saya kan petani sudah lawas mas, sejak 2002 itu saya sudah petani. Jadi jadi selalu butuh apa ya istilahnya itu pengembangan, pengetahuan baru. Makanya saya selalu ngomong mana sih yang terbaik, mana yang termurah, saya tak ikut. Saya sampaikan apa yang saya lakukan ya ini. Lah cover WP itu bagi saya itu cukup mengamankan tanaman dari cuaca ekstrim, baik itu cuaca panas, cuaca hujan. Tanpa saya baca isinya, tapi saya dulu itu nggak tahu dari siapa, dapat dari mana, baca atau apa, kok dengan cover WP itu ya nggak butuh perekat. Nggak butuh. Jadi dulu itu sebelum saya kenal cover WP ini, daun tomat itu kalau terlambat ngobat, apalagi cuaca kayak gini, itu udah geseng mas, ireng-ireng gitu, ireng-ireng. Sekarang alhamdulillah bisa diperesani lah. Kalaupun ada yang kuning itu karena udah tua, dan kalaupun ada itu yang di dalam banget, mungkin tidak kena terjangkau. Jadi kalau dari segi manfaat sudah jelas merasakan mas. Jadi mungkin itu ya sahabat petani semua, kita sering menyampaikan bahwa mineral pelindung tanaman itu sangat perlu atau sangat dibutuhkan oleh tanaman. Lahan milik Pak Sofar ini harusnya itu tingkat serangan daun menguning atau kecoklatan itu sangat tinggi, karena dataran sini sekitar 800 mdpl bahkan mungkin lebih. Kemudian intensitas hujan sangat tinggi.
Kemudian kelembapan ini sangat tinggi ya, karena jarak tanamnya hanya sekitar 20 cm. Kemudian ditumpang sarikan dan pada bagian tengah itu harusnya daun dari bagian bawah itu sudah banyak yang kuning, kemudian banyak yang kecoklatan. Tapi dengan menggunakan cover WP atau mineral pelindung tanaman, mineral pelindung ya, pelindung itu, alhamdulillah kita tidak perlu banyak bicara, biarkan hasil yang menyampaikan ya Pak ya. Dari segi daun itu saya sangat terheran-heran kok bisa semulus ini, padahal dari fungisida yang tadi disebutkan juga tidak neko-neko, beliau tidak menggunakan produk-produk yang mahal ya Pak ya? Enggak, saya mesti pakai produk yang paling murah, nyarinya yang paling murah. Jadi kalau ada yang plat merah ya cari yang plat merah, kalau nggak ada ya yang penting bahan aktifnya sama lah. Pihak perusahaan kan tidak mungkin ngapusi ya, tapi urusan perdagangan kan tetap ada kaitannya dengan dunia perpajakan mestinya. Ini menjadi mahal karena bayar pajaknya dengan pemerintah mahal, misalnya gitu. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau Pak Sofar ini dalam hal berbelanja kebutuhan, dia akan mencari bahan aktif yang sama, tapi dengan harga yang paling murah. Jadi nggak usah bicara merek. Dan itu sudah terkenal Pak, jenengan kalau berbelanja pasti nyari yang paling murah. Ya. Saya goje Mas, saya kalau masuk ke toko pertanian itu saya paling goje. Saya nanya-nanya. Kadang saya telepon dari rumah belanja apa gitu, sampai bakulnya aja sing mana. Sing isor gitu saya Pak. Jadi memang yang paling dicari dari Pak Sofar itu mencari yang bahan aktifnya sama, tetapi harganya yang paling terjangkau. Itu kalau untuk urusan insek dan fungi. Tapi kalau untuk nutrisi, beliau tadi menyebut nama. Ya, karena mungkin di situ sudah ada kecocokan karena atau gimana Pak? Ya karena nutrisi itu kan banyak sekali Mas kandungannya, ada kalsium, ada ya suruh ngapal ke semua. Kalau fungi kan nggak Mas, cukup mangkoset gitu ya. Kan satu bahan aktif. Difenoconazole kan cukup, ya kan? Atau misalnya abamectin kan satu. Lah kalau misalnya kalinet kandungannya itu kandungannya akeh temen nari ngapalna. Saya juga tidak tahu itu produk dari mana, tapi saya pakai itu. Kalau untuk fungi beliau memang gonta-ganti ya Pak? Yang penting yang paling murah. Paling murah. Dan alhamdulillah dengan perhitungannya seperti itu, alhamdulillah tanamannya masih aman. Kalau ditargetkan mungkin tiap tanaman dari tomat ini mungkin untuk 4 kilo, insya Allah bisa ya Pak ya? Semoga begitulah. Kalau dilihat dari kondisi sekarang sih mesti insya Allah ada, bisa, ya, gitu, insya Allah bisa. Karena dilihat atasnya itu loh Mas, itu insya Allah 4 kilo bukan angka yang mustahil kalau untuk melihat ini. Kemudian kalau dilihat dari tanaman cabenya ini juga cukup optimal. Ini akan lebih sangat optimal manakala nanti tanaman tomatnya sudah betul. Yang sudah begitu. Dan itu akan sudah banyak yang kita bahas terkait dengan peminimalisir biaya yang kita keluarkan, kemudian hasilnya bisa tetap optimal. Kemudian ketika kita paham, ternyata tidak melulu kita harus hafal banyak produk atau menggunakan banyak pupuk ya Pak, atau banyak fungisida yang perlu kita gunakan. Cukup kita mengetahui bahwa kondisi tanaman kita itu butuh ini loh. Kemudian tadi untuk insek, tadi sudah saya tanyakan dengan Pak Sofar, untuk insek itu beliau menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kalau butuh diberikan, kalau tidak ya tidak. Karena ya kalau insek kan bisa dilihat Mas, oh ini ada ulernya. Kalau fungi kan jamur kan nggak kelihatan. Nah kalau insek, oh ini daunnya mulai mengeriting, besok kita coba imidacloropid atau abamectin atau dimik, dua-duanya gitu baru itu. Jadi mungkin itu sahabat petani semua, bertani dengan secara sebijak mungkin, kemudian memakai segala kekuatan yang mungkin kita bisa. Jadi akal kita silahkan kita mainkan, tenaga juga kita. Bagaimana berbudidaya itu ya yang penting hatinya seneng, kemudian tanamannya juga kita upayakan seoptimal mungkin, tapi biayanya seminimal mungkin. Mungkin itu Pak Sofar, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Para sedulur tani, teman-teman tani, jadi petani itu memang harus sabar, telaten, tekun, dan banyak bersyukur. Kita nggak usah mengandalkan siapa-siapa, apalagi mengandalkan pemerintah. Pemerintah aja sekarang antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian juga bentrok terus kan Mas. Harusnya pemerintah itu bisa memastikan pasar, kepastian harga itu berapa. Petani nggak butuh yang tinggi-tinggi kok Mas. Saya secara pribadi ya, 22.000 1 kilo untuk cabai atau 25 itu sudah cukup Mas. Nggak usah sampai 90 sampai 100, di eceran sampai 150, kasihan yang beli. Tapi jangan kemudian habis 100 kemudian hanya 7.000, wah itu masalah. Jadi sekarang yang penting kita kompak, saling rembugan, saling gendu-gendu rasa, mana yang terbaik, mana yang paling murah, yang dipakai yang apa. Nah, dari situ kita insya Allah ke depan akan lebih baik. Nggak usah ngeper-ngeper, nggak usah kemudian kita grogi dengan persoalan-persoalan ada petani organik. Mana ada. Sekarang kalau saya tanam organik 1 hektar, yang mau beli siapa?
Apakah pemerintah mau jamin? Nggak ada kan? Kemudian apakah pemerintah mengeluarkan pupuk organik atau obat organik? Terus kalau ada penyakitnya yang mau mengobati siapa? Kan kita juga yang pusing. Nah, kecuali pemerintah nutup petrokimia, pupuk kimia misalnya, nah itu beda lah, beda masalah. Nah, sekarang harus gembar-gembor, harus organik-organik, tapi jaminannya mana? Yang mau jamin siapa? Sementara petani itu kan orang kecil, Mas. Bisanya ya kayak gini lah, pokoknya jangan pernah ngangkuh, bersyukur dan bersyukur. Insya Allah nanti. Kita harus selalu senantiasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan gitu ya. Tugas kita hanya untuk merawat tanaman dan mengupayakan sebaik mungkin. Betul. Kita usahakan hasilnya tetap maksimal. Masalah harga, ya seperti tadi kita sampaikan, tidak ada kepastian terkait dengan harga. Yang bisa kita optimalkan satu-satunya adalah mengoptimalkan supaya tanaman ini dapat berproduksi sebanyak mungkin. Jadi biayanya kita tekan seminimal mungkin, tapi hasilnya sebisa mungkin kita ikhtiarkan sebaik mungkin. Sekarang gini Mas, kalau kata Rhoma Irama, jumlah penduduk Indonesia sudah 150 juta, 135 juta dulu. Nah, sekarang udah berapa saya nggak tahu. Semua butuh makan, dan itu yang mengolah kan petani. Tapi kenapa petani masih kasihan? Nah ini perhatian dari pemerintah, mohon yang seperti ini itu harusnya ada perhatian khusus. Nggak usah kemudian wah subsidi ina itu, tapi nyatanya petani tetap kasihan. Coba subsidi untuk biaya ongkos harian para pekerja pertanian misalnya. Lah itu tadi. Semoga apa yang kita inginkan bisa diijabahi atau amin. Kemudian ada titik temu dan ada perhatian khususnya dalam dunia pertanian ya, Pak. Semoga petani di Indonesia juga semakin makmur. Amin. Karena ketika petaninya enggan untuk bertani itu akan menjadi permasalahan besar. Karena pertambahan penduduk itu akan diikuti dengan pertambahan kebutuhan pangannya. Sementara kalau petaninya nggak mau bertani, terus mereka mau makan apa? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Pak Sofar selalu menggunakan lahan bekas, dan ini lahan bekas sudah berkali-kali, tepatnya sudah puluhan tahun, bahkan belasan tahun ya Pak, tanpa dilakukan pergiliran tanaman dengan tanaman padi. Kemudian untuk mulsa beliau juga tidak mencabut kalau itu belum rusak. Jadi satu kali pasang mulsa itu untuk sekitar 4 musim tanam. Kemudian untuk olah tanah saat ini biayanya cukup mahal, kemudian tenaganya juga semakin jarang. Untuk mengakali hal tersebut, beliau selalu memanfaatkan lahan bekas ini untuk terus ditanami. Setidaknya untuk bedengan ini bisa ditanami sampai 8 kali musim tanam. Kemudian setiap kali ingin melakukan proses penanaman, karena ini lahannya sudah rusak, beliau menambahkan asam humat, kemudian ada pupuk kandangnya, kemudian ada kapur dolomitnya. Itu 3 bahan yang wajib menurut beliau tidak bisa ditinggalkan. Untuk pupuk kimia malah beliau jarang menggunakan untuk pupuk dasaran. Kemudian untuk tumpang sari ini beliau modifikasi sedemikian mungkin, harapannya setiap lubang yang ada itu terisi oleh tanaman. Karena ketika kita merawat tanaman cabai bisa sembari untuk merawat tanaman tomatnya, kemudian ada juga tanaman kubisnya. Kemudian untuk penekanan virus Gemini beliau menggunakan cara perendaman benih menggunakan air panas atau menggunakan air hangat. Beliau berkeyakinan dengan treatment seperti itu akan menurunkan angka virus Gemini pada tanaman cabai. Karena beliau sudah berkeyakinan di satu lubang yang sama terisi 2-3 tanaman, ternyata yang 2 itu tetap sehat, yang 1 kena virus kuning. Dan ketika bisa menular antar tanaman, harusnya dalam satu lubang yang sama itu serangannya harusnya sudah kuning semua. Kemudian kalau untuk pemenuhan nutrisi beliau mengandalkan fosfat, kemudian magnesium menggunakan Mordenfol dimulai dari 15 hari setelah tanam. Kemudian ketika sudah mulai berbunga beliau menggunakan kalium fosfat boron menggunakan produk Kalinet. Kemudian untuk mineral pelindung tanaman beliau menggunakan Cover WP. Manfaat dari menggunakan Cover WP yang paling jelas beliau rasakan, yang pertama adalah mengurangi biaya pengeluaran karena harusnya biasanya menggunakan perekat penembus, tapi itu tidak. Kemudian bisa memaksimalkan fungisida yang kita gunakan, dan menurut pengalaman beliau biasanya di cuaca yang ekstrim seperti ini daun itu akan lebih mudah untuk rusak geseng. Kalau sini bahasanya gosong. Tapi sampai saat ini beliau menggunakan baik di musim kemarau maupun musim penghujan, ternyata daunnya menjadi tetap aman. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Sofar untuk ilmu-ilmunya. Sama-sama Mas, bagi-bagi
Terima kasih. Saya juga terima kasih sekali. Terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.